Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ngabianur, apa kabarnya pada siang hari ini? Selamat siang Pak, Alhamdulillah saya sehat. Ada apa Bapak memanggil saya hari ini? Begini Bu, sesuai dengan jadwal supervisi akademik di sekolah kita, bahwasanya pelaksanaan ataupun jadwal supervisi akademik untuk Ibu dilaksanakan pada besok pagi, dan kebetulan saya adalah supervisornya, dan saya di sini mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan supervisi ini ada 3 tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama adalah tahapan pra supervisi, yang kedua adalah tahapan supervisi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca supervisi. Nah, pada siang hari ini saya memanggil Ibu adalah guna melaksanakan tahapan yang pertama, yaitu tahapan pra supervisi, di mana pada tahapan ini kita akan diskusi, kita akan berbincang-bincang bagaimana pelaksanaan supervisi yang akan dilaksanakan pada besok pagi, dan juga jika ada kendala-kendala yang ingin disampaikan bisa Ibu sampaikan dalam proses supervisi ini. Nah, dalam pertemuan yang singkat ini kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan, atau Ibu memiliki kendala-kendala apa dalam pelaksanaan supervisi akademik ini? Begini ya Pak, sesuai jadwal supervisi akademik saya kan hari besok. Ya, betul. Tapi sampai saat ini saya masih bingung tentang apa yang harus saya tampilkan besok pagi yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Pada bagian yang mananya dari pembelajaran diferensiasi ini yang masih membuat Ibu bingung? Setelah saya memetakan kebutuhan belajar, saya menerapkan semua pembelajaran berdiferensiasi, baik konten, proses ataupun produk Pak. Tapi untuk satu pertemuan rasanya tidak cukup Pak. Tidak mungkin itu saya kerjakan. Ya, dari ketiga pembelajaran berdiferensiasi ini memang kalau kita terapkan sekaligus itu agak sedikit berat. Kita bisa menerapkannya secara bertahap, baik itu pembelajaran berdiferensiasi proses, pembelajaran berdiferensiasi konten, maupun pembelajaran berdiferensiasi produk. Nah, menurut Ibu sendiri untuk besok pagi mana yang paling urgent untuk dilaksanakan terlebih dahulu dari ketiga pembelajaran diferensiasi ini? Kalau menurut saya Pak, setelah saya petakan di awal pembelajaran, itu segi readiness atau kegiatan belajar siswa Pak. Karena saya cenderung akan menampilkan pembelajaran berdiferensiasi proses Pak. Ya, oke. Berarti Ibu lebih memutuskan kepada pembelajaran berdiferensiasi proses ya. Nah, sekarang apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam supervisi besok pagi di kelas? Anak melakukan kegiatan diskusi Pak, melalui kelompok. Baik. Kemudian dapat menuliskan perkalian dalam bentuk berpangkatan. Baik. Kemudian menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Sehingga dalam kelompok itu ada rasanya ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan bekerja sama antar anggota kelompok Pak. Baik, berarti tujuan pembelajaran Ibu adalah melalui teknik diskusi. Ya, setiap peserta didik nanti akan dibagikan dibagi berdasarkan tingkat readiness-nya atau kesiapan belajar siswa tersebut menjadi beberapa kelompok. Lalu pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam supervisi ini nantinya? Saya ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi proses sesuai dengan tingkat readiness atau kesiapan peserta didik. Berarti pengembangan diri yang ingin Ibu capai dalam supervisi ini adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tingkat readiness setiap siswanya. Lalu strategi apa yang sudah Ibu persiapkan dalam rangka menerapkan
pengembangan diri ini, Bu? Saya akan membentuk peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil, Pak. Saya bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kelompok, A, ya, kelompok oke. B, dan kelompok C. Dan memberikan lembar kerja atau LK, Pak. Oke. Nah, jadi LK-nya untuk kelompok A, B, dan C itu berbeda, sesuai dengan kemampuan siswa, sesuai dengan kelompok, sesuai dengan pemetaannya. Terus kelompok A diberikan LK yang memuat LK yang paling sederhana. Baik. Kemudian kelompok B diberikan LK yang menampilkan hasil perpangkatan suatu bilangan dan berisi soal tingkat menengah. Baik. Kelompok C itu menyertakan LK-nya menyertakan secara rinci, Pak. Konsep dan cara menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan itu berisi soal-soal yang memiliki tingkat kesulitan rendah yang akan dikerjakan sama kelompoknya. Baik, berarti strategi Ibu dalam mengembangkan target tersebut adalah membagi peserta didik menjadi kelompok kecil, 3 kelompok kecil. Nanti setiap kelompoknya akan Ibu berikan LK bekerja sesuai dengan tingkat kemampuan kelompoknya masing-masing. Baik. Strategi yang Ibu paparkan ini sungguh membuat saya sangat tertarik dan saya tidak sabar untuk melihat langsung perkembangan dari apa yang sudah Ibu rencanakan pada tahap supervisi besok. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai jumpa lagi pada hari besok sewaktu kita supervisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silahkan siapkan kelasnya. Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ibu, siapa yang nggak hadir hari ini? Latif. Apa kabar Latif? Apa kabar Latif? Kemana dia? Pindah? Sejak kapan pindahnya? Orang tuanya yang pindah. Oke. Setelah Latif ada lagi? Nggak ada. Apa kabar anak Ibu semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita belajar matematik tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebelumnya kita adakan permainan dulu. Ingat masih permainan kita? Kalau pagi kita tepuk tangan berarti berapa kali? 1. Coba praktekkan. Pagi, siang, malam. Malam apa peraturan kita? Tidak tepuk tangan. Jadi pagi 1 tepuk tangan. Siang 2. Malam tidak. Ayo kita mulai permainan kita pagi ini. Pagi. Tepuk tangan semua, naikkan tangannya di atas begini. Pagi, siang, malam. Nah, Windy kurang konsentrasi. Oke, untuk mulai pelajaran kita butuh konsentrasi yang penuh, kita butuh keceriaan yang penuh. Jadi kita mulai permainan kita. Pagi, siang, malam. Monica masih belum konsentrasi. Kita ulang lagi. Malam,
Nah, Tiara belum konsentrasi. Siang, pagi, siang, malam. Mantap konsentrasinya. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Kita tentang bentuk akar dan bilangan berpangkat. Kita akan menghitung. Pernahkah kamu menghitung perkembangan bakteri selama 8 jam? Enggak. Oke, kalau kita belum pernah, kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Pembelahan binar pada bakteri yaitu proses reproduksi secara aseksual atau tidak kawin dengan melakukan pembelahan diri secara langsung. Proses pembelahan binar diantaranya: pertama, DNA akan bereplikasi menjadi 2 bagian kopi DNA yang memiliki sifat yang sama. Selanjutnya, terjadi proses pembelahan pada dinding sel dan sitoplasma yang akan membentuk dinding pemisah atau septum dan menjadi batas antara kedua bagian sel. Kemudian, jika septum sudah terbentuk sempurna, maka akan terbentuk 2 bagian sel baru yang mempunyai sifat identik. Oke anak-anak ibu semuanya, kita mulai belajar. Sekarang kita belajar tentang pengertian dan sifat bilangan berpangkat. Untuk sebelum kita mengerjakan LKPD di dalam kelompoknya masing-masing, kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Jadi sederhananya, bilangan berpangkat itu adalah penyederhanaan dari kalian. Nggak tahu nggak lebih jelas? Dalam bilangan berpangkat, jangan lupa, ini saja adalah bersama kalian, matematika jadi lebih. Nah, seperti tadi yang saya katakan di awal, bahwa kita akan membahas yang setelah bilangan berpangkat. Tadi saya singgung sedikit, misalkan kita punya 2 pangkat 3, itu berarti maksudnya adalah 2 kali 2 kali 2. Nah, jadi itu tadi yang dimaksud di awal, bahwa perangkatan itu adalah bentuk. Jadi ketika kita ketemu bentuk kali-kali, kalinya ada 3 kali, 1, 2, 3, dan daripada kepanjangan tulisnya, kita tulis aja jadi bentuk pangkat ini. Nah, terus misalkan kita punya 5 pangkat 2. Nah, ini kan berarti jadinya adalah 5 dikalikan dengan 5. Ini ada sebanyak 2 kali. Gitu ya. Jadi itulah contoh-contoh bilangan. Nah, jadi definisi dasarnya adalah kalau kita punya A pangkat B, ini sebenarnya adalah A dikalikan dengan A, terus dikalikan dengan A, ini sebanyak B. Jadi kalau kita punya 4 pangkat 3, gitu kan dari 4 kali 4. Kalau kita punya 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2 kan sebanyak 2 kali. Kalau A pangkat B, ya berarti A kali A kali A sampai kali A, banyaknya ada sebanyak B. Nah, seperti itu. Adalah definisi dasar dari sebuah bilangan berpangkat. Nah, terus nanti ada lagi, misalkan kita punya begini. Min 3 A pangkat 3. Nah, jangan bingung kalau bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, berarti nanti maksudnya adalah min 3A dikalikan dengan min 3A dikalikan lagi dengan min 3A. Seperti itu ya. Maka jadinya apa nih? Min 3 kali min 3 kali min 3. Berarti min 3 kali min 3 nya 9 kali lagi min 3 jadinya nanti adalah minus 27 A. Nah, itulah kemudian dari sebuah. Oke, dari sebuah bilangan berpangkat nanti ada yang namanya sifatnya. Nah, di mana tuh sifat-sifat bilangan berpangkat? Oke, saya ambil contoh ya. Misalkan kita punya 2 pangkat 3
dikalikan dengan 2 pangkat 2. Mau kelompok apa jenenge? Dinesis apa? Readiness. Readiness. Kalau begitu kita bisa lihat ini berarti 2 kali 2. Nah ini maksud dari 2 pangkat 3 yaitu adalah 2-nya ada sebanyak 3 kali. Oke anak-anak ibu, setelah menonton video tadi, kira-kira belajar senang nggak lihat video tadi? Senang, alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita lakukan pembelajaran secara kelompok sesuai kelompok readiness, yaitu kelompok A, B, dan C. Silakan. Oke anak ibu semuanya, karena semuanya udah duduk di kelompoknya masing-masing, sekarang ibu bagi kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan soal ini ibu berikan sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Oke, untuk kelompok A, ini LKPD-nya, silahkan dikerjakan. Kemudian ini untuk kelompok B, dan terakhir adalah ini untuk kelompok C. Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Oke, silahkan bersama-sama merundingkan jawabannya. Kemudian nanti diutus setiap kelompoknya 1 orang untuk menjawab pertanyaan. Silahkan. Yuk, jawab apanya? Kasih tahu kawannya. Ayo kerjakan, semangat, semangat, semangat. Kalau nggak bisa, buka buku apanya? Buku paketnya. Oke, anak ibu semua udah selesai kerjanya? Sudah. Oke, siap ke depan untuk presentasi? Siap. Gimana kelompok C kok diam saja? Siap untuk presentasi ke depan? Siap. Alhamdulillah anak ibu luar biasa hari ini. Oke, kelompok A, silakan ke depan untuk presentasi. Abrina. Oke, untuk kelompok yang lain juga kita amati bagaimana hasil kerja dari kelompok A. Tengok baik-baik Abrina, dihitung betul-betul. Oke.
Oke, sudah Abrina? Sudah. Terima kasih untuk kelompok A. Silakan duduk Abrina. Kita koreksi sama-sama gimana hasil dari kelompok kerjanya kelompok A. Yang pertama jawaban yang A 2 pangkat 8 yaitu 2 dikalikan 2 sebanyak 8 kali yang menghasilkan 256. Jawabannya adalah benar. Kemudian yang B 5 pangkat 4 yaitu 5 dikalikan 5 sebanyak 4 kali hasilnya adalah 625. Jawabannya juga benar. Kemudian yang C 0,02 pangkat 2 atau kuadrat yaitu 0,02 dikalikan 0,02 sebanyak 2 kali sesuai dengan pangkatnya. Hasilnya adalah 0,0004. Benar jawabannya. Kemudian yang terakhir yang D 1/3 pangkat 3 yaitu 1/3 dikalikan 1/3 sebanyak 3 kali. Maka hasilnya adalah 1/27. Jawaban semua hasil kelompok A adalah benar. Ayo kita beri aplaus untuk kelompok A. Anak ibu kelompok A luar biasa. Sekarang giliran kelompok B. Silakan perwakilan kelompok B untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Letak di samping. Bikin pembatas garisnya, nak. Ya. Oke, silahkan. Silakan kelompok lain koreksi hasil kerja dari kelompok B. Miska, koreksi lagi. T pangkat 2. Itu berapa yang pangkatkan 3, nak? Tengok angkanya, sayang. Tengok ini. Angka berapa ini? Angka berapa ini? 2. Nah, ini angka berapa? Ya. Oke, terima kasih untuk Miska. Dari kelompok B, silakan kita koreksi. Soal yang pertama adalah negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3. Sama dengan negatif 2/3 pangkat 4. Benar apa salah? Benar. Karena negatif 2/3-nya dikalikan dengan negatif 2/3 sebanyak 4 kali. Maka menjadi negatif 2/3 pangkat 4. Oke, yang B. T kali T kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 3 kali, T-nya sebanyak 2 kali. Menjadi T pangkat 2, 2 pangkat 3. Sama dengan, maka angka dengan huruf didulukan angka menjadi 2 pangkat 3 T pangkat 2. Jawabannya adalah benar. Oke, terima kasih Miska dan kelompok B. Kasih tepuk tangan untuk kelompok B. Silahkan kelompok C perwakilannya, Aldi. Di bawah kelompok B buat di.
Kasih nomor di. Ayo temannya dalam kelompok koreksi lagi. Oke, udah di? Terima kasih untuk Aldi dari kelompok C. Ayo kita koreksi hasil kerja dari kelompok C. Nomor 1, 2 pangkat 4. Berarti 2 dikalikan 2 sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 16. Benar? Oke, benar. Kedua, 3 pangkat 3. 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Hasilnya 27. Setuju? Iya. Nomor 3, 4 pangkat 5, 4 kali 4 sebanyak 5 kali, hasilnya 1024. Oke? Oke. Nomor 4, 5 pangkat 4 adalah 5 kali 5 sebanyak 4 kali, hasilnya 625. Benar? Ya, terakhir 10 pangkat 7. Berarti 10 kali 10 sebanyak 7 kali, hasilnya 10 juta. Oke, mantap, luar biasa kelompok C. Silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok C. Oke, anak ibu semuanya, gimana belajar kita dalam kelompok? Menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Bisa semuanya? Mengerti anak ibu? Bisa dipahami pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita simpulkan bahwa bilangan berpangkat A pangkat B berarti A dikalikan A sebanyak B. Iya. Oke, jika dalam bilangan berpangkat itu ada angka dan huruf, kita dahulukan yang mana? Angka baru huruf. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Pertemuan berikutnya kita belajar bentuk akar. Silakan di rumah kamu cari referensi dan di buku yang lain untuk mempelajari bentuk akar sebelum kita belajar di sekolah. Oke, anak ibu semua? Oke, pelajaran hari ini cukup sekian. Silakan ketua kelas siapkan untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Satria, silakan berdoa kita sebelum selesai pelajaran kita. Silakan Satria. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berbincang-bincang kembali setelah pelaksanaan supervisi ataupun observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin. Sambil diskusi santai, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini? Yang saya harapkan dari diskusi ini kiranya nanti dari pembelajaran yang sudah saya lakukan Ya. tadi mungkin ada yang perlu diperbaiki atau kurang lengkap,
bisa direvisi lagi untuk pembelajaran selanjutnya, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang menurut Ibu, apakah yang sudah baik berdasarkan praktek yang sudah dilaksanakan tadi? Alhamdulillah, tadi saya sudah mulai melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses. Berdasarkan hasil pemetaan, di awal pembelajaran dilihat dari segi kesiapan belajarnya, Pak. Iya. Saya membagi kelompok menjadi kelompok-kelompok kecil menjadi 3 kelompok, Baik. yaitu kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kemudian membagi LK sesuai dengan tingkat pemetaan. Kelompok A mendapat LK yang mempunyai tingkat kesulitannya tinggi, Baik. kelompok B mempunyai tingkat kesulitan menengah atau sedang, kelompok C mempunyai tingkat kesulitan yang rendah. Baik. Berarti Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses ya dengan mengelompokkan peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya atau readiness-nya sesuai dengan hasil pemetaan sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan supervisi tersebut, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah lega, senang sekali, Pak. Lega ya? Iya, udah bisa mencoba pembelajaran berdiferensiasi proses, Pak. Baik, udah merasa lega, udah merasa nyaman dan tenang. Nah, dalam percakapan praobservasi kemarin banyak perencanaan dan strategi Ibu dalam melaksanakan pelajaran di kelas. Nah, apakah semua strategi dan perencanaan itu sudah terlaksana ataukah belum terlaksana? Alhamdulillah sesuai dengan perencanaannya sudah, Pak, sudah terlaksana semuanya. Baik. Sesuai dengan rencana pembelajarannya. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajaran itu sendiri? Untuk tujuan pembelajaran semuanya sudah tercapai, Pak. Nah, kemudian kalau hal baik yang perlu diperbaiki untuk saat ini ataupun untuk kedepannya kira-kira apa, Bu? Untuk pembelajaran berdiferensiasi proses ini, Pak, untuk kelompok yang C atau kelompok yang dikasih LK dengan kemampuan rendah, Iya, betul. perlu pembinaan yang ekstra lagi, Pak, supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Baik. Nah, kalau seperti itu, apa langkah-langkahnya atau strategi-strateginya yang dapat Ibu lakukan agar semuanya itu dapat tercapai pada pembelajaran selanjutnya? Untuk kelompok yang C dengan LK yang tingkat kesulitannya rendah itu, Iya. dibimbing. Oke. Kemudian kita juga perlu melakukan pengembangan diri dengan cara belajar atau lewat YouTube atau PMM atau Google dan lain sebagainya. Baik, Bu. Ide yang sangat bagus sekali, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang sudah Ibu terapkan lebih berkembang lagi, dan jangan lupa untuk sharing bersama teman lainnya supaya ilmunya jauh lebih berkembang lagi dari sebelumnya. Oke, Pak. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah mau bincang-bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila.